Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal 'ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil 'ulum wal hikam amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan tentang sunnah-sunnah sholat. Nggih. Kemarin sampai apa nih, Bu? Oh iya. Mengenai durasi dan zikir dalam sujud, tentang sujud. Nah, sekarang sunnah berikutnya tentang cara duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujud itu rukun ya. Nah, ini cara duduknya itu sunnah. Kalau duduknya itu rukun, tapi cara atau model duduknya itu ada aturan kesunahan. Dan menurut tuntunan sunnah, ketika musolli duduk di antara dua sujud, hendaklah ia melakukan duduk iftirash, sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Duduk di antara dua sujud itu sunnahnya duduk iftirash, namanya iftirash. Bagaimana prakteknya duduk iftirash itu? Dengan cara membengkokkan telapak kaki kiri, ya, menekuk ya, menekuk telapak kaki kiri, membentangkannya, lalu duduk di atasnya. Jadi dijadikan lemek gitu ya, telapak kaki kiri dijadikan lemek, diduduki oleh pantat kita, kemudian ya, telapak kaki kanan ya menghadapkan ujung-ujung jari kaki kanan ke arah kiblat ya. Jadi kaki kiri diduduki, kaki kanannya cincit gitu ya. Ya, begini. Kelihatan tidak ya kalau dipraktekkan? Ya. Bisa. Ini namanya duduk iftirash. Kaki kiri ditekuk begini, diduduki. Nah, kaki kanan tekuk begini. Ini namanya duduk iftirash. Ya, duduk di antara dua sujud. Enak ya? Ya. Nah, sakit ya jangan kan? Ya. Ya, lima-limanya nekuk. Ya, kecuali cantengan. Jadi kalau nggak cantengan nekuk. Ya, lima-limanya. Ya. Atau asam urat ya. Ya. Ini tapi bentuk seperti ini sunnah. Artinya kalau jenengan tidak bisa, boleh begini. Ah, begitu ya. Ya. Atau begini, kan begitu ya. Sunnahnya idealnya begini. Tapi kalau tidak begini pun tetap sah. Yang penting kan duduk intinya ya. Ya. Jadi boleh ada yang begini karena kalau nekuk sakit ya. Atau bisa begini. Tapi yang ideal begini. Nah, ini berarti asam uratnya masih normal begini. Ya. Baik. Padahal kemarin saya ngecek asam urat saya 10. Ya, padahal normalnya kan 7 maksimal. Ya. Laki-laki 7, perempuan 6 gitu ya. Saya kemarin 10. Enggak tahu saya cenut-cenutnya di mana, saya enggak ada ya. Hati-hati, soalnya saya dulu nggak dirasakan gitu, terus nggak bisa jalan. Oh gitu. Bingung nanti lagi Oh, gitu ya. ilmunya. Saya sudah cek semua, gula darah saya normal, kolesterol normal, cuma asam urat aja gitu. Loh kok 10? Perasaan nggak ada yang drinking, nggak ada yang apa, sholatnya masih lengkap sempurna gitu. Ya. Tapi ya Allah ya. Yang penting bisa beraktivitas ya. Baik, jadi begitu ya. Duduk di antara dua sujud ya, sunnahnya dengan duduk iftirash ya, namanya iftirash. Jadi menjadikan telapak kaki kiri sebagai bantalan diduduki ya, kaki kanannya cincit begitu ya, kalau bisa ya, kalau sehat
Tapi kalau tidak bisa, ya sebisanya. Karena sholat kan begitu, ya. Lakukan secara sempurna, kalau nggak bisa ya sebisanya. Gitu. Bahkan kalau saya belum pernah menemukan dalilnya, belum menemukan contohnya, tapi saya pernah melihat di Arab gitu ya, waktu saya haji itu ya, ada orang duduk di antara dua sujud itu gak duduk. Ngapunten. Ya, saya pernah melihat orang habis sujud kemudian bangkit itu begini. Nah gitu. Dia tidak duduk, tapi ini bisulan apa piye pantatnya gitu ya. Tapi kan enggak gitu ya. Ya kalau bisulan kan enggak apa-apa ya, enggak darurat kan. Tapi itu normal ya. Tapi kan caranya begitu. Saya pernah lihat ya. Jadi kan kalau pengen lihat orang sholat macam-macam ya di Arab situ. Mungkin dia lihat gitu ya, aneh-aneh gitu orang itu. Ada yang sambil ngambil HP gitu ya, terus dimasukin lagi gitu. Soalnya banyak yang aneh-aneh di sana itu ya. Nah kita nggak usah niru yang aneh-aneh gitu ya. Kalau kita belum tahu dalilnya atau belum tahu contohnya, belum tahu penjelasannya dari ulama, jangan gitu ya. Ya yang biasa-biasa saja. Oke, kemudian dalilnya, penjelasannya di sini Ibnu Umar menjelaskan bahwa salah satu sunnah dalam sholat, nah ini sunnah ya bahasanya gitu ya, adalah menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari menghadap ke arah kiblat, lalu duduk di atas telapak kaki kiri, yaitu tadi itu iftirash. Ya. Jadi menegakkan telapak kaki kanan, jari-jari menghadap ke arah kiblat, lalu duduk di atas telapak kaki kiri, itu namanya duduk iftirash. Gitu ya. Kemudian dalam hadis Abu Humaid yang mengenai bentuk sholat Rasulullah juga disebutkan. Kemudian beliau membentangkan telapak kaki kiri lalu duduk di atasnya. Ia duduk dengan tegak, kemudian ia menyungkur bersujud. Nah itu penjelasannya. Kemudian apa doa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud itu? Ya. Ada, kalau di kitab ini ada dua versi. Ya. Versi yang pertama kita yang biasa ya, Rabbil firli warhamni wajibuni warfahni warzuqni wadini wa'afini wa'afu'ani. Kalau yang versi yang pendek itu cukup Rabbil firli ya. Jadi perlu dipahami ya ibu-ibu, pada saat kita sholat tarawih gitu ya, kemudian imamnya kelihatannya full speed ya, kecepatan penuh gitu ya. Selama kecepatannya itu masih standar tumakninah, itu kita masih boleh mengikuti. Standar tumakninah itu berhenti sejenak, lamanya itu sejenaknya berapa lama? Sebatas membaca bacaan subhanallah, itu sudah dianggap tumakninah. Jadi ketika sujud ya Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah. Tapi bukan berarti bacaannya subhanallah semua, bukan gitu ya. Maksudnya lamanya berhenti selama ketika kita membaca subhanallah. Jadi ketika Allahu Akbar subhanallah, sami Allahu liman hamidah, jadi diam sejenak bangkit lagi, itu sudah termasuk tumakninah. Yang dianggap tidak ada tumakninah itu Allahu Akbar, mendal balik lagi gitu. Karena ada orang begitu, sholat itu enggak jenak jelas gitu ya, enggak diam sejenak kemudian langsung bangkit lagi gitu. Di Allahu Akbar, sami Allah gitu dan seterusnya. Nah, pada saat kita sholat kemudian imam gerakannya tumakninanya minimalis gitu ya, sudah masuk standar tumakninah tapi minimalis, maka kita dalam membaca doa ya cari doa yang pendek-pendek saja. Seperti ini ya, pada saat duduk di antara dua sujud, kalau imamnya agak cepat, kita cukup baca Rabbil firli, sudah itu ya, dibaca 3 kali boleh, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Jangan sampai gara-gara kita target selesai bacaan yang panjang, sementara imamnya sholatnya agak cepat, kita baca doanya cepat, itu enggak bagus. Itu kalau diterjemah bahasa Indonesia seperti apa itu artinya? Ya ampun, besok-besok yang berikan aku rezeki Allah. Itu doa apa merampok kan gitu. Pelan-pelan. Doa itu artinya meminta. Orang meminta itu harus jelas.
gitu ya. Jadi jangan sampai baca Rabbi firman wajibul warfani warsulullah wa'afani gitu ya, kecepatan gitu ya. Kalau mau cepat, baca yang pendek saja, Rabbil firli. Ini lebih jelas gitu ya. Minimal satu tapi jelas ya, daripada yang banyak Rabbi firman wajibul warfani warsulullah wa'afani gitu ya. Kecepatan gitu jadi gak jelas. Oke, itu bacaan ya. Duduk di antara dua sujud. Sunnah berikutnya ya, ada yang namanya duduk istirahat. Duduk istirahat. Ya. Ini ada yang melakukan, ada yang tidak. Ya. Tapi sunnahnya itu dilakukan. Yang dimaksud duduk istirahat adalah duduk sebentar. Yang dilakukan oleh musolli setelah melakukan sujud yang kedua pada rakaat pertama. Yang namanya duduk istirahat adalah duduk sebentar ya. Yang dilakukan oleh musolli itu orang yang sholat setelah melakukan sujud yang kedua pada rakaat pertama sebelum bangkit memasuki rakaat kedua. Simpelnya ya, duduk sebentar selesai rakaat pertama menuju rakaat kedua. Simpelnya begitu. Duduk sebentar selesai rakaat pertama menuju rakaat kedua. Ya. Juga selesai rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Ya. Selesai rakaat kedua ya. Mohon maaf. Ketiga, mohon maaf. Selesai rakaat ketiga, ya, mohon maaf. Sebelum rakaat keempat, ya. Karena rakaat kedua itu kan ada tahiyat, gitu ya. Oke. Jadi duduk istirahat itu duduk sebentar, ya. Selesai rakaat 1 menuju rakaat 2. Dan selesai rakaat 3 menuju rakaat 4. Ya, mohon maaf. Maksudnya begitu. Duduk sebentar itu ya duduk. Jadi seumpama ya habis sujud rakaat pertama gitu ya. Nah kemudian duduk dulu sebentar. Nah baru bangkit menuju rakaat kedua. Kan ada yang langsung ya habis sujud kemudian langsung berdiri. Kan begitu ya? Berarti dia tidak melakukan duduk istirahat. Jadi kalau duduk istirahatnya betul-betul duduk. Jadi habis sujud Allah. Nah begitu ya. Nah, terus kemudian bangkit. Nah, itu namanya duduk istirahat. Itu sunnah. Ya. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan ya tetap sah sholatnya. Ya. Dilakukan berpahala yang namanya sunnah itu. Tidak dilakukan tetap sah sholatnya. Baik. Kemudian yang berikutnya cara duduk tahiyat. Sunnah berikutnya adalah cara duduk tahiyat. Caranya ya, itu sunnah ya. Duduknya itu rukun ya, tapi caranya itu sunnah. Artinya ada cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah ini cara duduk tasyahud ya. Tahiyat atau tasyahud gitu ya. Musolli hendaknya memperhatikan sunnah-sunnah berikut. Pertama, meletakkan tangan sesuai dengan bentuk yang diterangkan dalam hadis. Bagaimana cara meletakkan tangannya pada saat kita duduk tahiyat? Nah ini Ibnu Umar meriwayatkan bahwa apabila Nabi melakukan duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya ya, dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya. Beliau menggenggam jari-jari tangan kanannya ya. Nanti saya contohkan. Meletakkan ibu jari di ruas tengah jari tengah
di bawah jari telunjuk, lalu menunjuk dengan jari telunjuknya. Jadi ada satu riwayat tangannya itu bukan di atas paha, tapi di lutut. Nah ini saat tahiyat gitu ya. Jadi saat tahiyat, nah ini tangannya di sini. Nah itu satu riwayat begini, gitu ya. Nanti ada juga riwayat yang di sini. Kemudian tangan kanan di sini sambil nanti menggenggam. Menggenggamnya itu nanti ada 3 macam. Ya, ini posisi tangan jari-jari itu ada 3 macam. Perhatikan. Oke. Meletakkan ibu jari di ruas tengah jari tengah di bawah jari telunjuk. Jari tengah, ngapunten. Ini ya, jari tengah. Ruas tengahnya berarti ini ruas tengah. Ya. Ini jempol di ruas tengah. Jadi menggenggam ini di sini. Nah ini. Ya. Iya, ini di luar. Ya. Nah, kan ada yang begini gitu ya. Ini dalam hadis yang pertama, jempol nempel di jari tengah di ruas tengah. Nah ini. Saged di paham ini. Nah ini. Gitu. Ini di sini. Nempel aja. Oke. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau menggenggam semua jari, begitu ya. Jari tangan kanan. Beliau menggenggam semua jari tangan kanan lalu memberi isyarat menunduk dengan jari telunjuk yang berada di bawah ibu jari. Ya. Menggenggam. Sama aja sebetulnya akhirnya pada tadi. Tapi ada yang kedua ya. Wa'il bin Hajar meriwayatkan bahwa Nabi meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kaki kiri. Jadi separuh di paha, separuh di lutut. Ah, begitu ya. Kalau tadi kan di lutut banget kan begitu ya, di lutut banget. Kali ini separuh di paha, separuh di lutut. Gini. Kemudian tangan kanannya bagaimana? Kemudian beliau menggenggam jari-jari tangan kanannya dan membuat lingkaran. Maksudnya bagaimana membuat lingkaran? Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari. Jari tengah ini, ibu jari ini, begini. Jadi, gini. Nah, tapi ini sunnah, ya. Artinya prakteknya, ya, kalau bisa diikuti, kalau nggak bisa ya senyamannya jenengan. Ya, senyamannya jenengan. Ya. Sunnah. Kalau yang paling gampang tadi ini ya, yang di ruas tengah ini. Ya. Nah begitu. Nah kemudian ada lagi. Rasulullah dalam hadis riwayat Zubair, Rasulullah duduk dalam tasawuf, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Dua-duanya di atas paha. Nah gitu ya. Dan jari kanannya bagaimana? Ini. Tanpa menggenggam jari-jarinya, lalu memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanan. Saya ketika belum baca ini, ya belum tahu, dan saya melihat ada orang mempraktekkan, saya agak loh kok begini, ternyata ada penjelasannya. Ya, jadi tangan dua-duanya diletakkan di atas paha. Nah, gitu ya, gitu. Ini tidak menggenggam, cukup jari telunjuknya diangkat. Ah, begitu. Ya, jadi ini tidak menggenggam, tapi cuma begitu aja. Itu kadang-kadang saya pernah lihat ada yang begitu sholatnya. Kok nggak menggenggam gitu ya? Ternyata ada dalilnya. Oke. Ini kurang banter apa? Nggak madep ini. Coba diputar dikit. Panas. Kurangkan dulu. Dibesarin aku juga nggak ngerti, Bu. Dibesarin. Karena dia nggak ngerti. Saya jam 3 udah berangkat dari rumah, jadi udah gerah lagi. Saya berangkat dari jam 3, ngisi di Al-Ikhlas Katan pada subuh. Oke.
Itu yang pertama ya, meletakkan tangan sesuai dengan bentuk yang diterangkan dalam hadis tadi ya. Jadi ada 3 macam gitu ya. Yang pertama semuanya ditaruh di lutut gitu ya. Kemudian yang kedua separuh di paha, separuh di lutut. Yang ketiga semuanya di paha, tidak ada yang nekuk sampai ke lutut, semuanya di atas paha. Tangan kanan ada 3 macam, kan begitu ya? Ya. Yang pertama meletakkan ibu jari di ruas tengah jari tengah. Yang kedua membuat lingkaran. Nah, begitu ya. Yang ketiga lurus telunjuknya saja yang angkat. Oke. Yang kedua masalah memberi isyarat. Ya. Kalau dalam fikih Syafi'i kan asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu ya. Saat illallah baru diangkat telunjuknya. Ya. Ini nomor 2 ya. Memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan dengan sedikit condong ke bawah ya, sampai mengucapkan salam. Ya. Kemudian Numair Al-Khazah yang berkata, aku melihat Rasulullah duduk dalam sholatnya. Beliau meletakkan lengan kanannya di atas paha kanannya dan mengangkat jari telunjuknya agak sedikit condong ke bawah sambil berdoa. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW melewati Sa'ad yang sedang berdoa dalam duduk tasyahud dengan mengangkat 2 jari. Dalam sholat ada yang 2 jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah 2 jari ya. Peace gitu ya. Nah, kemudian ditegur oleh Rasulullah ya. Cukup 1 jari saja ya, yang jarinya ditelunjukkan cukup 1 jari. Kemudian Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang berdoa dalam duduk tasyahud sambil memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Ia menjawab, hal itu merupakan ya, memurnikan, namanya ikhlas, memurnikan keesaan Allah. Anas bin Malik berkata, hal itu merupakan ketundukan di hadapan Allah. Jadi memberi tanda ya, dengan jari telunjuk ya, itu untuk menunjukkan ketundukan di hadapan Allah. Ada lagi yang berbeda, Mujahid berkata, hal itu merupakan pengekang setan. Para penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa musolli memberi isyarat dengan jari telunjuknya ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu penjelasannya begitu. Penganut mazhab Syafi'i mengangkat jari telunjuk pada saat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu ya. Baru diangkat telunjuknya. Sementara penganut mazhab Hanafi, musolli hendaknya mengangkat jari telunjuknya ketika mengucapkan la asyhadu an la ya. Lalu meletakkan kembali ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi. Itu mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki, musolli hendaknya menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Ya, kan ada yang digerak-gerakkan. Tapi yang saya aneh di sini menggerakkan telunjuknya ke arah kanan dan kiri, bukan atas bawah. Kita tahunya kan atas bawah gitu ya. Nah, ini enggak kanan kiri malah. Itu penjelasan begitu. Yang enak, yang gampang menurut saya mazhab Syafi'i, cukup 1 kali aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah. Ya. Sampai salam. Gitu ya. Yang lain itu macam-macam. Mazhab Hanafi tadi malah susah. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi illallahnya. Gitu ya. Itu penjelasan dari kita ini begitu. Kalau mazhab Maliki tadi menggerak-gerakkan jarinya dari awal. Nah, gitu ya. Nah, menggerak-gerakkan jarinya dari awal. Menurut mazhab Hambali, musolli hendaknya memberi isyarat jari telunjuk setiap kali lafzul jalalah. Setiap kali lafaz Allah angkat. Ya. Disebut sebagai isyarat tauhid. Dan hendaknya ia tidak menggerak-gerakkannya. Oh, jadi banyak pendapatnya. Kan begitu ya. Ada 4 mazhab itu beda-beda. Ya. Kita salah satu saja yang paling gampang. Kalau mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Ya. Itu yang paling gampang. Ya, sama Maliki juga gampang, dari awal sudah digerak-gerakkan. Ya. Nah, ini kadang-kadang hal seperti ini dijadikan ciri organisasi. Ya. Jadi kalau illallah, NU. Ya. Kalau dari awal gerak-gerakan, itu non NU. Nah, gitu. Paling itu nggak ada urusan dengan organisasi. Gitu ya. Itu semua ada dalilnya. Oke, itu nomor 2. Nomor 1 tadi meletakkan tangan sesuai dengan sunnah tadi. Nomor 2 memberikan isyarat dengan jari. Nomor 3 ya,
Nomor 3 dari apa ini Bu? Cara duduk tahiyat. Ya. Nomor 3, melakukan duduk iftirash pada tasyahud pertama. Jadi tasyahud awal, rakaat kedua itu duduknya iftirash, sama dengan duduk di antara dua sujud tadi. Kemudian melakukan duduk tawarruk pada tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Ya. Bagaimana tuh duduk tawarruk itu? Apabila beliau Rasulullah duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kiri, meletakkannya di bawah kaki kanan, dan menegakkan telapak kaki kanan lalu duduk di atas tempat sholat. Kaki kiri kalau duduk iftirash diduduki pantat, kan begitu ya? Iftirash. Kalau duduk tawarruk, ya telapak kaki kiri di bawahnya betis kanan. Ya, di bawahnya betis kanan. Memajukan kaki kiri, meletakkannya di bawah kaki kanan. Saya contohkan. Ya, ini iftirash begini, kan begitu ya? Kalau tawarruk, nah ini begini. Ini apa namanya, tapak kaki kiri di bawahnya betis kanan. Nah ini, begini. Kaki kanan tekuk seperti biasa. Ini kalau asam uratnya normal. Begini. Karena ini yang tekuk begini kan, ada juga nggak bisa. Ada yang begini misalnya, gitu. Nah jadi idealnya begini. Ya. Ini namanya tawarruk. Tapi sekali lagi itu sunnah. Ya. Kalau bisa dan memungkinkan kita kerjakan. Kalau tidak memungkinkan, semampunya, sebisanya. Ya. Karena ini sunnah. Oke. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya adalah tahiyat awal. Jadi tahiyat awal rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau dalam fikih Syafi'i itu namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau tidak dilakukan atau lupa diganti dengan sujud sahwi. Tahiyat pertama itu memang hukumnya sunnah. Tapi kalau kita lupa tidak mengerjakan, maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu sujud karena lupa. Prakteknya sujud sahwi, kita tahiyat akhir, selesai membaca tahiyat kita sujud 1 kali, kemudian bangkit duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi yang kedua, kemudian bangkit langsung salam. Nah itu praktek sujud sahwi. Lupa tidak tahiyat pertama, ya maka sujud sahwi. Caranya begitu. Sebelum salam kita sujud 1 kali, bangkit lagi duduk di antara 2 sujud, sujud lagi yang kedua, bangkit salam. Bacaan doanya sujud sahwi. Ada yang hafal Bu sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya apa? Subhana maha suci, man zat, maksudnya Allah. La yanamu yang tidak tidur, wala yashu yang tidak lupa. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Artinya begitu doanya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tidak hafal, tidak baca pun tidak apa-apa. Itu sunnah hukumnya. Ya. Seperti kalau kita ragu dengan sholat, itu ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Contoh, kita ragu, ini rakaat 2 apa 3? 2 apa 3? Tentukan itu 2. Kemudian ditambah rakaatnya sesuai dengan jumlah yang sebenarnya berapa. Tapi sebelum salam dia sujud sahwi karena dia sempat bingung tadi.
Ini rokaat 3 atau rokaat 4? Rokaat 3 atau 4? Tentukan 3. Karena antara 3 dan 4 itu duluan 3. Ya. Anggap itu 3. Ya. Setelah itu tambah 1 rokaat, sebelum salam sujud sahwi. Ya. Jadi ketika kita lupa tidak mengerjakan salah satu rukun atau bingung mengenai jumlah rokaat, maka sebelum salam sujud sahwi. Ya, sujud karena lupa. Ya, sujud sahwi. Kemudian berikutnya sunnah. Oh iya, masih masalah tahiyat pertama tadi. Ustaz, tadi yang sujud sahwi itu kalau kita sholat sendirian ya. Kalau berjamaah kan enggak ya Ustaz ya. Kita ikut imam kalau kita berjamaah. Kalau imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau imamnya enggak, ya kita jangan. Harus mengikuti imam. Kalau makmum wajib mengikuti imam. Gitu ya. Nah, ini masalah tahiyat awal. Tahiyat awal itu disunahkan dibaca dengan singkat. Ya. Tahiyat awal itu dibaca dengan singkat. Ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan apabila Nabi duduk di akhir rakaat kedua, berarti tahiyat awal, beliau seakan sedang duduk di atas bara yang membara, artinya tidak terlalu lama. Jadi bacaannya tidak perlu ada sunnah-sunnah yang dibaca seperti sholawat, doa, apa segala macam gitu ya. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang cuma sampai situ atau bahkan cuma sampai syahadat saja. Ya, salawatnya tidak dibaca. Kemudian bangkit. Kalau tahiyat akhir disunahkan baca sholawat kepada Nabi gitu ya. Kemudian oh ya, sudah masuk sunnah berikutnya. Ya. Jadi tahiyat awal dibaca pendek, tidak perlu sampai apa namanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min masiihid dajjal. Itu apalagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu tidak boleh dibaca di tahiyat awal. Jadi tahiyat awal itu hanya tahiyat saja, tanpa sholawat, tanpa doa. Ya. Jadi tahiyat awal itu dibaca pendek. Ya. Nah, baru nanti di tahiyat akhir membaca sholawat Nabi. Disunahkan membaca sholawat Nabi. Kemudian ya, di dalam tahiyat akhir disunahkan ya, membaca doa. Ya. Doanya banyak sekali redaksi dari Nabi. Ya. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Ada lagi redaksi yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatid dajjal, dan seterusnya. Redaksinya terserah, tapi intinya itu minta perlindungan dari fitnah dajjal, perlindungan dari fitnah di kubur dan seterusnya. Oke. Kemudian sudah selesai ya sunnah-sunnah dalam sholat. Yang berikutnya adalah sunnah berzikir dan doa setelah salam. Ya. Jadi zikir dan doa setelah salam, selesai sholat itu ada tuntunannya, disunahkan. Gitu. Yang diperdebatkan itu masalah zikirnya sendiri-sendiri atau rame-rame, kan begitu ya. Itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau yang mengatakan tidak boleh karena Nabi tidak mencontohkan zikir rame-rame, ya, zikirnya sendiri-sendiri. Yang mengatakan boleh itu awalnya
itu untuk memberikan tuntunan kepada jamaah, ya. Karena jamaah dulunya nggak bisa, kemudian imam membaca, jamaah mengikuti, imam membaca, jamaah mengikuti untuk membimbing jamaah. Ya itu terserah kita, kalau yang mau zikir rame-rame monggo, kalau yang sendiri-sendiri enggak apa-apa. Zikirnya apa saja ya seperti yang biasa kita baca, ya. Ada istighfar, ada baca tasbih dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Di sini juga disebutkan sebetulnya, tapi banyak kalau mau dibacakan semuanya. Kita udah biasa lah, gitu ya, zikir-zikir ya, setelah sholat. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita sudah membahas rukun dan sunnah. Kalau ada yang mau didiskusikan, bersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada hal-hal yang makruh dilakukan saat sholat, kemudian hal-hal yang membatalkan. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu. Hal-hal yang diperbolehkan, nah ini, hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat, hal-hal yang makruh ketika sholat, dan hal-hal yang membatalkan ketika sholat. Baik, kita lanjutkan ya. Hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat. Halaman 491. Hal-hal yang dibolehkan saat sholat. Maksudnya dibolehkan di sini, dia bukan bagian dari sholat, tapi kalau kita melakukannya tidak membatalkan sholat. Dia bukan rukun, bukan sunnah, ya. Tapi kalau kita melakukan tidak membatalkan. Apa saja yang boleh dilakukan ketika sholat? Pertama, menangis atau merintih saat sholat. Menangis atau merintih di dalam sholat itu diperbolehkan. Baik menangisnya itu karena seseorang takut kepada Allah ataupun sebab yang lain, seperti ketika ada bencana atau karena sakit yang menimpanya. Selama hal itu tidak dibuat-buat dan tidak bisa ditahan, ya. Jenengan lagi sakit kemudian sholat, menahan sakit sampai nangis, meringis gitu ya, ya itu tidak membatalkan, ya. Atau menahan sakit, ya, kemudian dalam hati sambil berdoa, gitu, kemudian menangis, ya, itu tidak membatalkan. Atau kita menangis karena sedih, lagi dapat musibah seumpama gitu ya, itu tidak membatalkan. Atau tidak ada apa-apa, tidak sakit, tidak ada musibah, tapi sholatnya saking khusyuknya karena takut kepada Allah, takut siksa Allah, ya, takut neraka, takut sholatnya nggak diterima, sholatnya sambil nangis, itu tidak membatalkan. Ya. Atau sholat lagi dalam keadaan punya banyak masalah gitu ya, kita tidak kuat, ya, kemudian kita adukan kepada Allah lewat sholat kita, akhirnya sholat kita sambil nangis, itu tidak batal, ya. Itu disebutkan di antara dalilnya, ya. Kalau dalam Al-Quran surat Maryam surat 19 ayat 58, ya. Surat 19 ayat 58. Idza tusla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis, ya. Jadi sambil sujud berarti dimanai bisa sambil sholat, ya. Kemudian dia menangis, ya, itu diperbolehkan. Kemudian lagi kalau dalam hadis, nah ini dalam hadis ya,
dalil dalam hadis yang menjelaskan tentang menangis tidak membatalkan sholat. Abdullah bin As-Sikhir meriwayatkan, saya melihat Rasulullah sholat, sedangkan di dalam dada beliau terdengar suara gemuruh tangisan seperti suara air mendidih di dalam ketel, ya, seperti kita masak air gitu ya, ada suara gemuruh di dalam ketel gitu ya. Nah itu sahabat yang bernama Abdullah pernah mendengar Rasulullah ya sholat menahan tangis atau dadanya bergemuruh gitu ya. Hadis yang kedua, Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada waktu perang Badar tidak seorang pun yang mengendarai kuda selain Miqdad bin Aswad. Saya pun menyaksikan bahwa pada malam harinya tidak seorang pun yang bangun untuk sholat selain Rasulullah SAW yang berada di bawah sebatang pohon. Beliau melakukan sholat sambil menangis hingga fajar tiba. Ingat, perang Badar itu perang yang tidak masuk akal, tidak imbang antara kekuatan kaum muslimin dengan orang kafir. Nah, melihat kekuatan yang tidak imbang itu, ya, Rasulullah akhirnya bermunajat kepada Allah. Besok lagi perang, malam harinya Nabi bangun bermunajat kepada Allah, sholat. Sahabat Ali menyaksikan, ya, Rasulullah sholat di malam itu sambil menangis. Nah, begitu ya. Jadi dibolehkan, ya, sholat sambil menangis. Dan akhirnya besoknya ketika perang, Allah mengirimkan bala bantuan, mengirim 1000 malaikat. Kan disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 9. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Nah, ini bisa kita tiru. Jadi ketika kita punya masalah besar atau punya keinginan besar, maka mengadulah kepada Allah yang Maha Besar. Ya, sampaikan kepada Allah dalam sholat kita. Makanya kan wasta'inu bis sabri was sholat. Ya. Nah, itu jadi boleh ya, tidak membatalkan. Yang ketiga, Aisyah meriwayatkan perihal sakit Rasulullah yang mengantarkan kepada wafat beliau. Sakit jelang wafatnya Rasulullah. Siti Aisyah bercerita, saat itu beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar menjadi imam bagi orang-orang. Ya. Rasulullah sakit, nggak bisa ngimami, menyuruh Aisyah menyampaikan kepada Abu Bakar, kepada bapaknya berarti. Abu Bakar kan bapaknya Aisyah, ya. Suruh menjadi imam menggantikan Rasulullah. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang lemah hati. Ia tidak bisa menahan air matanya. Jika membaca Al-Quran ia sering menangis. Abu Bakar itu kalau baca Al-Quran gampang nangis. Kemudian Aisyah berkata, sebenarnya saya mengatakan demikian karena saya khawatir orang-orang nanti akan menjauhi Abu Bakar, sebab ia akan menjadi orang pertama yang menduduki tempat Rasulullah, menjadi pengganti Rasulullah imam sholat. Ya. Kemudian apa? Komentar Rasulullah, kata Rasulullah, suruhlah Abu Bakar menjadi imam bagi orang-orang. Sesungguhnya kamu ini seperti temannya Yusuf, yaitu Zulaikha. Artinya, ya, apa namanya, ngeyelan. Disuruh menjawab kan begitu ya. Sikap Rasulullah tetap memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam bagi orang-orang atau kaum muslimin, padahal telah diberitahukan kepada beliau Abu Bakar selalu menangis dalam sholatnya. Hal ini menunjukkan bahwa menangis dalam sholat itu hukumnya boleh. Ya. Umar bin Khattab juga pernah menangis ketika sholat subuh. Ya. Pada sholat itu Umar membaca surat Yusuf. Ketika sampai pada bacaan hanya kepada Allah, ya, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, Umar menangis saat membaca ayat itu. Nah, perbuatan Umar ini, yakni menangis dengan suara keras, cukup sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa menangis dalam sholat membatalkan sholat. Ya, itu tidak membatalkan. Ya, jadi boleh kita sholat sambil menangis. Yang kedua, termasuk tidak membatalkan sholat, menoleh ketika sholat. Tapi penjelasannya, menoleh ketika sholat diperbolehkan jika memang ada keperluan yang diperbolehkan oleh syariat. Ya.
Contohnya jenengan sholat karo ngawasi anaknya, kan begitu ya? Ya. Takut anaknya mendapatkan celaka, jadi jenengan sholat di kamar, anaknya tidur di tempat tidur, gitu ya? Dengan sholat sambil nengok, kan begitu ya, sekali waktu. Ya. Anaknya posisi aman apa enggak? Gitu. Takutnya kan udah ke pinggir, gitu ya? Udah di pinggir jurang, takutnya gundung, gitu ya? Nah, jenengan sambil nengok, oh aman, lanjut. Gitu ya. Contohnya mana? Menoleh ketika sholat diperbolehkan. Hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika sholat Nabi menoleh ke kanan atau ke kiri, tetapi tidak sampai memutar leher ke belakang. Ya, ada keperluannya. Yang penting tidak sampai, gitu ya. Ya, tidak sampai muter. Ya, cuma sedikit. Hadis kedua, Abu Dawud meriwayatkan bahwa ketika sholat Nabi menoleh ke arah jalan di kaki bukit. Ya, lagi sholat di tempat terbuka, Nabi menoleh ke jalan di kaki bukit. Abu Dawud berkata, beliau mengirim seseorang berkuda ke sebuah bukit di waktu malam untuk mengadakan penjagaan. Rasul ingin memastikan sing disuruh berangkat atau belum. Nah, oke. Hadis ketiga, Anas bin Sirin meriwayatkan, saya melihat Anas bin Malik mengarahkan pandangannya untuk melihat sesuatu padahal ia sedang sholat. Hanya saja jika menoleh itu bukan karena ada sebab atau kepentingan, hukumnya adalah makruh karena dapat menghalangi kekhusyuan dan menghalangi perhatian saat bermunajat kepada Allah. Jadi kalau ada keperluan saja, kalau nggak ada keperluan jangan. Nah ini dalil larangannya kalau nggak ada keperluan kemudian tolak-toleh. Aisyah meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah perihal menoleh dalam sholat. Beliau bersabda, itu adalah pencurian yang dilakukan oleh setan terhadap sholat seorang hamba. Kalau nggak ada perlunya jangan. Ya. Baik. Kemudian banyak hadisnya tentang larangan menoleh kalau tidak ada keperluannya. Jadi kita jangan iseng ya. Kalau nggak ada keperluan nggak usah tolak-toleh. Ya. Berikutnya tidak membatalkan sholat, membunuh binatang yang membahayakan. Ada beberapa hewan yang boleh dibunuh meskipun seseorang sedang mengerjakan sholat, bahkan meskipun ia harus melakukan banyak gerakan ketika membunuhnya, seperti ada ular, kalajengking, dan binatang-binatang lain yang berbahaya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah, uqtulu al-aswadain fis sholat al-hayya wal aqrab. Bunuhlah dua binatang hitam meskipun dalam keadaan sholat, yaitu ular dan kalajengking. Boleh. Jadi saya pernah menyampaikan yang namanya sholat khusyuk itu bukan berarti ya kita tidak peduli dengan keadaan. Sholat khusyuk itu artinya sholat yang dilakukan dengan sadar. Sadar apa? Sadar bacaan, sadar gerakan, dan sadar keadaan. Itu namanya sholat khusyuk. Sadar bacaan, sadar gerakan, dan sadar keadaan. Itu namanya sholat khusyuk. Sadar bacaan artinya pada saat mulutnya membaca, maka hati dan pikirannya juga fokus. Sadar bacaan. Kadang-kadang kita baca Al-Fatihah tapi hati dan pikiran kita ke dapur, hati dan pikiran kita ke pasar, hati dan pikiran kita kemana? Mulutnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tapi hati dan pikiran kemana-mana. Ya. Itu tidak khusyuk. Khusyuk itu sadar dengan apa yang dia baca. Yang kedua, sadar gerakan. Ya. Sholat khusyuk itu sholat yang sadar gerakan. Ya. Makanya kalau ada orang yang tidak sadar gerakan, itu tidak khusyuk. Contohnya gimana? Seperti tadi, kita bingung. Aduh, ini rakaat kedua apa tiga ini ya? Ini tiga apa empat? Itu berarti dia tidak sadar gerakan. Dia tidak sadar dengan gerakan yang dilakukan itu rakaat 2, rakaat 3 atau berapa. Sadar keadaan artinya pada saat sholat tetap peduli dengan keadaan. Ya.
Jadi jangan sampai jenengan sholat dipikir tempat tidur, anaknya tidur di situ, anaknya mau gelundung dicuekin. Jarne ae, aku kan khusyuk sholatnya, gitu. Aku sholatnya khusyuk, jarne ae anakku gelundung yang gelundung, gitu. Nanti kalau saya menyelamatkannya, berarti saya tidak khusyuk. Enggak begitu. Jadi tetap sadar, kalau mau jatuh, selamatkan dulu, diangkat, lanjutkan sholat. Apakah Nabi pernah melakukan hal itu? Pernah. Nabi sedang sholat, Siti Aisyah mengetuk pintu, minta dibukakan pintu. Nabi melangkah membuka pintu dalam keadaan sholat. Kemudian Nabi melanjutkan sholat. Tapi untuk kasus Nabi membuka pintu jangan ditiru. Kenapa? Rumahnya Nabi itu kecil, ya. Jadi Nabi sholat itu persis menghadap pintu. Ya, rumahnya Nabi itu yang dijadikan makamnya sekarang itu kan kecil, sebelahnya Raudhah itu, gitu ya. Nabi sholat menghadap pintu, kan menghadap ke kiblat. Pintunya itu kan ke arah kiblat, ya. Nabi sholat menghadap pintu, sehingga kalaupun melangkah tidak terlalu banyak melangkahnya. Lah, jadi sholatnya di sana. Gubernur sholatnya di sana, lah pintunya di sana, gitu ya. Yo melangkahnya kebanyakan, ya batal. Ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, sholat khusyuk itu bukan berarti seperti orang semedi, ngebleng, nggak sadar apa-apa. Gitu. Sholat khusyuk itu tetap sadar keadaan. Makanya ketika ada binatang yang membahayakan, kita boleh membunuhnya. Berarti kita sadar keadaan, gitu ya. Jangan sampai ada ular dibiarin, gitu ya. Ada kalajengking dibiarin, gitu ya. Kalau ngentuk dia bisa semaput nanti. Ya. Kalau tidak membunuhnya, minimal mengusirnya, ya, supaya menjauh. Gitu ya. Oke. Berikutnya termasuk tidak membatalkan, ya, melangkah atau berjalan ringan. Oh ini. Anu dalilnya tadi itu Nabi melangkah itu ya. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sedang sholat di rumah, sedangkan pintu dalam keadaan terkunci. Saya kemudian datang meminta dibukakan pintu. Beliau kemudian berjalan untuk membuka pintu, lalu kembali ke tempat sholatnya. Selanjutnya Aisyah menjelaskan bahwa pintu itu berada di arah kiblat, maksudnya persis di depan Nabi, gitu ya. Ya, yang dimaksud dengan pintu berada di arah kiblat bahwa ketika beranjak ke arah pintu untuk membuka pintu dan ketika kembali ke tempat semula, tempat sholat, Nabi tidak berpaling dari arah kiblat. Ya. Jadi maju, kemudian mundur, itu wajah dan badan tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau pintunya di samping, bisa batal. Ini karena pintunya di depan dan persis tidak jauh. Oke. Hadis kedua, Aisyah meriwayatkan, jika ada seseorang meminta untuk dibukakan pintu sedang Nabi sedang sholat, beliau pun membukakan pintu itu jika letak pintu di arah kiblat. Ya, tidak membelakangi kiblat dan seterusnya. Berikutnya, termasuk tidak membatalkan wudu, sholat, tidak membatalkan sholat. Menggendong anak kecil, ya, menggendong anak kecil. Berikutnya hadisnya. Hadis pertama, Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Nabi melaksanakan sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab, anak perempuan, putri dari Abu As Ar-Rabi'. Jika ruku, beliau letakkan anak tersebut. Jika berdiri, ya, dari sujud, beliau ambil kembali anak itu, digendong lagi. Ya. Amir berkata, saya tidak menanyakan sholat apa yang dilakukan oleh beliau. Ibnu Jubair berkata, saya diberitahu oleh Zaid bahwa yang beliau lakukan adalah sholat subuh. Intinya, sholat sambil menggendong anak itu diperbolehkan, gitu ya. Ya prakteknya begitu, saat berdiri digendong, ya. Saat ruku ditaruh lagi di bawah, ya. Ya saat sujud ya tentu dia masih di bawah. Ketika berdiri diangkat lagi, itu boleh. Tapi orang-orang tua atau takbir sekarang kadang-kadang ada yang suka rewel, ya, melarang gitu.
dan seterusnya ya, karena belum tahu. Hadis yang kedua, Abdullah bin Shidad meriwayatkan dari ayahnya. Pada satu ketika Rasul keluar untuk sholat siang, yakni zuhur atau asar. Beliau membawa Hasan atau Husain, lalu beliau maju ke depan, meletakkan anak itu kemudian takbir. Selanjutnya beliau bersujud dengan sujud yang lama. Ketika ku angkat kepalaku, kulihat anak itu berada di atas punggung Rasulullah. Maka aku pun kembali sujud. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau lama sekali bersujud sehingga kami kira telah terjadi sesuatu atau ada wahyu yang turun kepada engkau. Beliau menjawab, sesungguhnya tidak terjadi apa-apa, tetapi cucuku itu menaiki punggungku dan aku tidak ingin menghentikannya dengan segera hingga ia merasa puas dengan tindakannya itu. Nah, itu ya. Jadi kalau posisinya sebagai imam kan bebas, dia yang mengomando gitu ya. Cucunya di pundaknya dia aja. Tapi kalau kita posisi sebagai makmum gitu ya, imam sudah Allahu Akbar, ya tetap kita harus bangkit mengkondisikan anak kita yang kita gendong. Ya. Tapi kalau kita sholat sendirian, kalau bisa dibiarkan, gitu ya. Sebagaimana dicontoh oleh Rasulullah. Ya. Kemudian berikutnya, ini sebetulnya yang berikutnya ini ya, nggak nyambung dengan ini, tapi disampaikan. Mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, kan nggak masalah gitu ya. Yang mengucapkan kan orangnya nggak sholat, bukan orang yang sedang sholat gitu ya. Tapi intinya kalau ada orang tuan rumah sedang sholat, ya kita kemudian mengucapkan salam, itu diperbolehkan. Contoh kasusnya begini. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, saya ditugaskan oleh Rasulullah melakukan sesuatu ketika beliau hendak pergi kepada Bani Al-Musthalib. Ketika saya tiba, beliau sedang sholat di atas kendaraan, sedang sholat sunnah. Saya pun lalu berbicara kepada beliau dan beliau pun memberi isyarat dengan tangan beliau sebagai jawaban. Ngasih isyarat. Saya berbicara lagi dan beliau memberi isyarat dengan tangan beliau. Sedangkan saya mendengar bacaan sholat beliau dan beliau menganggukkan kepala sebagai isyarat. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, bagaimana dengan tugas yang telah saya berikan kepadamu untuk diselesaikan? Sebenarnya tidak ada halangan bagiku untuk membalas ucapanmu, hanya saja tadi aku sedang sholat. Ya intinya tidak boleh menjawab, ya, tapi boleh memberikan isyarat, ya, sebagai bentuk jawaban. Tapi ya kalau zaman itu kan zaman pembentukan syariat. Ya, jadi belum tahu kalau orang sedang sholat itu tidak boleh menjawab salam. Ya, makanya kan di akhir ditegaskan, ya, saya sedang sholat, jadi tidak menjawab salam. Maka setelah itu tidak ada lagi yang mengucapkan salam saat Rasulullah sedang sholat. Kemudian berikutnya, tidak membatalkan sholat, mengucapkan tasbih dan bertepuk tangan. Ini maksudnya bagi makmum ketika mengingatkan imam. Laki-laki diperbolehkan mengucapkan tasbih, sedangkan wanita bertepuk tangan apabila ada sesuatu yang harus diingatkan, seperti mengingatkan imam jika ia berbuat kesalahan. Kemudian lagi termasuk tidak membatalkan, mengingatkan imam ketika lupa, maksudnya bacaan. Apabila imam lupa tentang bacaan suatu ayat, hendaklah makmum mengingatkannya dengan menyebutkan ayat itu. Ya. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi sholat lalu membaca suatu ayat, tiba-tiba beliau lupa dan ragu dalam bacaannya itu. Tapi tidak ada sahabat yang mengingatkan. Setelah selesai, beliau bertanya kepada Umar, apakah kamu ikut sholat bersama kami? Umar menjawab, iya, saya ikut. Beliau lalu bersabda, mengapa kamu tidak mengingatkan aku? Nah, artinya kalau imam bacaannya lupa atau salah, makmum yang hafal itu boleh mengingatkan bacaan imam yang lupa. Makanya dalam tata cara sholat berjamaah, ya, di barisan depan itu usahakan orang yang memiliki hafalan yang banyak, yang punya hafalan Quran, ya.
supaya kalau imam lupa dengan apa yang dibaca, makmum terdepan bisa membantu mengingatkan. Kemudian tidak membatalkan, ini yang saya belum pernah praktek ya. Memuji Allah ketika bersin, haji, alhamdulillah, itu ternyata boleh. Tapi tidak boleh mendoakan orang yang bersin di sampingnya. Ada orang bersin sampingnya, alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu adalah yang bersih. Yang tidak bersih tidak usah mendoakan ketika dalam sholat. Kemudian berikutnya, sujud di atas baju atau sorban karena udzur. Udzur itu artinya darurat. Kan kita pernah bahas ya, pada saat sujud dahi harus terbuka. Nah gitu ya, dahi harus terbuka, harus nempel di tempat sujud. Kita tidak boleh sujud di atas pakaian yang kita pakai. Kalau laki-laki semua pakai sorban ya, sholat pakai sorban. Saat sujud sorbannya melambai ke depan, kemudian dia sujud di atas sorban yang dia pakai. Itu kalau tidak ada udzur batal sholatnya. Ya. Udzur itu pada saat kapan? Kalau di sini dicontohkan, ya, ketika sangat panas lantainya atau sangat dingin. Ya. Seumpama di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram pas di luar gitu ya, panas banget seumpama gitu ya. Maka kita boleh sujud di atas pakaian yang kita pakai. Kalau laki-laki pakai sorban, termasuk ibu-ibu jenengan kalau sholat gitu ya, itu dahi usahakan dibuka. Justru dagu ini yang harus ditutup. Ya, soalnya dagu itu batas wajah itu cuma sampai ini. Di bawah dagu ini kalau kelihatan saat sholat ini tidak sah sholatnya, ini aurat. Bagi perempuan ya, bukan buat saya. Bagi perempuan dagu, bawah dagu ini yang ke arah leher ini aurat ini. Jadi jenengan pakai ruku atau mukena saat sholat lebih baik dagunya ketutup, dahinya yang terbuka. Nah itu masih ada ibu-ibu itu sholat dahinya tertutup, dagunya terbuka, ditarik ke sini. Ini kelihatan sini bawahnya ini tidak sah sholat, ini aurat bu. Ya bagi jenengan. Jadi pada saat sholat ya, sholat itu kan bukan untuk tampil di hadapan manusia. Kan jelek Ustaz kalau dagunya ketutup begini. Ini bukan masalah jelek atau tidak jelek. Ini sedang menghadap Allah, bukan menghadap laki-laki kan begitu ya. Jadi dagu ditutup, tapi dahi dibuka. Jenengan jangan sampai sujud di atas ruku atau mukena yang jenengan pakai. Ketutup dahinya karena ruku atau sujud di depan di atasnya ruku, mukena jenengan. Terutama yang rawan itu kalau mukenanya mukena sambungan. Ya, mukena sambungan kemudian dilambaikan ke depan, dia sujud di atas mukenanya. Itu dalam fikih Syafi'i tidak sah itu sholat seperti itu. Karena dia bersujud di atas pakaian yang dia pakai. Ya, nggak boleh. Boleh itu kalau udzur. Di sini disebutkannya kalau udzur. Di sini disebutkan Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi sholat dengan mengenakan sehelai baju yang ujungnya digunakan sebagai alas untuk menahan panas atau dingin di saat bersujud. Ya, ketika saat terlalu panas, kan bajunya orang Arab kan besar-besar gitu ya. Ya. Sudah pakai gamis terus dirangkepi ya. Nah itu rangkepannya melambai ke depan ya, pada saat musim panas menahan panas itu boleh. Tapi kalau tidak ada udzur tidak boleh. Ya jadi jangan hati-hati ya. Lebih baik mukena ruku ya agak ditarik ke atas, dagunya ketutup ya. Karena untuk menutupi ini kalau dagunya sebetulnya bukan aurat, auratnya di bawahnya ini. Ini ya. Karena yang boleh kelihatan itu kan wajah dan telapak tangan. Kan begitu ya, jenengan perempuan semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah itu batasannya ya sampai dagu ini, bawahnya dagu ini sudah aurat. Ya, jadi pada saat sujud, pada saat sholat, ya, rukunya agak ketutup begini dagunya, dahinya yang dibuka.
Jangan dibalik, dahinya ditutup, kemudian ininya ke bawah, ininya kelihatan, itu tidak sah. Ini aurat. Ketarik, keinjak. Ya, harus secepatnya ditutup. Ya, boleh. Ya, boleh diangkat. Yang keinjak itu diangkat, katanya maksudnya. Boleh. Itu gerakan yang diperbolehkan karena untuk menyempurnakan gerakan sholatnya. Kan itu terganggu kalau tidak diberesi. Ya, jadi terbuka aurat saat sholat kalau bisa langsung ditutup itu tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau keterusan dibiarkan batal. Ya. Terutama lagi ya, yang rawan batal jenengan itu ketika sujud ya kakinya kelihatan. Ya, mukenanya ketarik ke depan. Jenengan tidak pakai kaos kaki, jenengan tidak pakai celana panjang, jenengan tidak pakai stocking, gitu ya. Ya. Kemudian mukenanya keangkat, kakinya telapak kakinya kelihatan, itu batal. Kaki itu aurat. Ya, jenengan itu saat sholat hati-hati. Kenapa? Ya, kalau terasa ini kelihatannya ketarik langsung cepat ditutupkan. Gitu ya. Kalau udah terasa terbuka gitu ya, kan kena angin kan terasa, enak ISIS dibiarkan gitu ya. Ya batal gitu ya. Jadi harus cepat ditutup. Ya, itu aurat. Ya, telapak kaki itu aurat. Ya. Bagi kita yang tidak biasa pakai kaos kaki, ya, jenengan maksudnya kalau saya enggak, gitu ya. Jenengan yang tidak biasa pakai kaos kaki, ya, saat sholat, gitu ya. Mukenanya kalau bisa kayak mukena zaman dulu itu besar-besar, panjang-panjang, gitu ya. Ya. Ruku atau mukena zaman dulu yang sambungan, gitu ya. Itu biasa kan besar-besar. Ya. Kalau zaman sekarang ruku atau mukena itu kan ngepres, gitu. Maksudnya panjangnya itu tidak terlalu panjang. Ya, itu kalau bisa lebih panjang lebih bagus kalau bagi perempuan, ya, supaya pada saat sujud kaki tetap ketutup. Ya, kalau syukur-syukur kalau jenengan biasa pakai kaos kaki, pakai celana panjang, ya, pakai stocking atau apa yang menutupi kakinya, ya, sehingga ketika mukena keangkat kaki tetap tertutup, gitu ya. Ya, itu harus hati-hati. Kemudian berikutnya. Termasuk tidak membatalkan sholat, membaca ayat dengan melihat mushaf. Sholat sambil pegang mushaf. Ya, lagi berdiri baca ayat. Kalau zaman sekarang HP. Jadi kan pengen sholatnya berdirinya agak lama, tapi tidak banyak hafalannya. Boleh sambil pegang Quran atau pegang HP. Itu sholat sunnah kan, Ustaz? Sholat apapun. Ya. Sholat apapun. Oke. Sambil membaca mushaf. Dalilnya ini penjelasannya. Zakwan budak dari Siti Aisyah pernah menjadi imam bagi Aisyah pada waktu sholat di bulan Ramadan. Di sholat tarawih. Ketika sholat ia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Imam Nawawi berkata, bila seseorang sesekali membolak-balik halaman mushaf yang dibaca dalam sholat, sholatnya tidaklah batal. Begitu juga bila seseorang melihat catatan selain Al-Quran dan diulang-ulangnya dalam hati, walaupun lama tidak batal sholatnya, tetapi hukumnya makruh. Ya. Kemudian termasuk tidak membatalkan sholat adalah teringat hal-hal yang tidak termasuk amalan sholat. Ya. Kan memang sholat itu disuruh khusyuk. Seandainya belum bisa khusyuk, tetap tidak batal. Jangan lagi sholat, kadang-kadang kan begitu ya. Kita di luar sholat suka mencari sesuatu gitu ya, nggak ketemu saat sholat ingat lagi Allah kayak ini ngaji. Tapi dalam hati itu, iya ngaji. Selesai sholat kemudian dilihat, oh bener kan dilaci gitu. Saat sholat ingat sesuatu di luar sholat itu tidak membatalkan, gitu ya.
Sekalipun kita dianjurkan sholat itu harus khusyuk. Seandainya belum bisa khusyuk, tidak apa-apa, ya tetap sholat. Ada banyak hadis, di antaranya dari Abu Hurairah, jika telah dikumandangkan azan, setan lari terbirit-birit dengan mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar lagi suara azan itu. Ini hadis. Jadi setan kalau dengar ada suara azan dia lari. Ya. Tetapi apabila azan telah selesai, setan itu kembali lagi. Ya. Ketika dibacakan iqamat, ia pun lari. Setelah selesai iqamat, ia datang lagi. Untuk apa? Untuk menggoda hati dan perasaan seseorang yang sedang sholat. Ya, dalam apa, setan mengganggu. Coba kamu ingat ini, coba kamu ingat ini. Akhirnya orang itu pun teringat lagi akan hal yang tadinya tidak diingatnya, sehingga ia pun tidak sadar berapa rakaat yang telah dilakukan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak tahu apakah ia telah melakukan sholat 3 atau 4, hendaklah ia sujud, yaitu sujud sahwi 2 kali. Nah itu. Jadi setan saat ada azan dia kabur, azan selesai dia balik, qomat dikumandangkan dia kabur lagi, ya. Qomat selesai dia balik lagi untuk menggoda orang yang sholat. Ya, makanya tidak membatalkan ketika ada orang ya dalam sholatnya teringat sesuatu selain sholat, gitu ya. Ya memang tidak sempurna, tapi tidak sampai membatalkan. Selesai. Sebelum dilanjutkan, ada yang bertanyakan? Saya menjawab. Ada WA yang harus dijawab. Kurir. Kalau nggak ada di belakang sini bisa telat nih datang. Enggak. Gimana saya ke rumah saya? Bapak Bu, ada yang mau Ada yang mau ditanyakan, Bu? ditanyakan? Ya, gantian ya, Bu Anu, pakai dulu. Ayo Bu, gantian dia Anu. Kalau misalkan mau sholat jamaah di masjid, tapi sudah terlambat, kita datang, imam sudah membaca surat. Misalkan sholat maghrib, tadi 3 rakaat, sampai selesai, karena rukun sholat itu harus membaca Al-Fatihah 3 rakaat. Apa kita harus tambah lagi 1 rakaat untuk membaca Al-Fatihah? Baik. Begini, makmum masbuk, ya, makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan, tidak ikut imam dari awal, ya. Makmum masbuk dianggap mendapatkan rakaat secara sempurna, ya, maksimal, minimal dia mendapatkan rukunnya imam. Ya. Jadi ketika kita datang ke masjid, ya, imam sedang ruku, kemudian kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita masih bisa ruku bareng dengan imam, maka rakaat itu terhitung, tidak perlu nambah. Ya, rakaat itu terhitung, sekalipun kita belum baca Al-Fatihah, gitu ya. Al-Fatihah itu kan memang rukun, kan begitu ya. Tapi ada ketentuan dan ada contoh dari Nabi, ya. Kalau kita masih dapat rukunya imam, maka rakaat itu terhitung. Ya, ya kalau kita itu di rakaat pertama, ya berarti dianggap kita sempurna tanpa harus menambah rakaat. Kalau itu di rakaat kedua, berarti rakaat kedua itu kita terhitung, tinggal nambah 1 rakaat. Ya. Apalagi kalau kita datang masih dapat berdiri dengan imam baca surat, ya sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya kita baru takbiratul ihram, kan begitu ya. Ya. Kemudian imam ruku, kita ikut ruku, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi, ya. Karena makmum itu harus mengikuti gerakan imam, ya. Jadi kalau imam sudah ruku, makmum wajib ikut ruku. Ya.
Kalau sudah kadung baca Al-Fatihah ya, tapi belum selesai imam sudah ruku, ya tinggalkan Al-Fatihahnya, langsung ruku. Gitu. Soalnya nanti kalau kita ketinggalan 3 rukun berturut-turut ketinggalan, maka batal sholat jamaah kita. Tidak hanya sholat jamaahnya, sholatnya batal. Ya. Jadi tidak usah nambah, tidak usah nambah rakaat karena untuk baca Al-Fatihah tadi. Kan, wong kita cuma dapat ruku saja masih terhitung. Ya, sekalipun tidak dapat berdiri dengan imam, ya, tidak dapat Al-Fatihah, tidak dapat surat, gitu ya. Ya. Kata dia. Sudah jelas Bu Yono? Ada lagi? Mau tanya ini. Ya, Ustaz, kalau kita sholat habis ada 1 rakaat, terus di depan itu ada Assalamualaikum, akad Bu, itu gimana? Iya. Nah, tadi tadi belum saya ini ya. Sebentar tadi yang membukakan pintu itu bukan mengucapkan tasbih dan bertepuk tangan. Laki-laki diperbolehkan mengucapkan tasbih, sedangkan wanita boleh bertepuk tangan apabila ada sesuatu hal yang harus diingatkan, seperti mengingatkan imam jika ia berbuat kesalahan, atau memberikan izin kepada orang yang hendak masuk, memberikan petunjuk kepada orang buta dan sebagainya. Nah itu baca Subhanallah, oh, laki-laki. Kalau perempuan tepuk tangan, tapi kan tidak semua orang paham. Dibiarkan saja Bu. Ya. Oh lagi sholat ya dibiarkan saja. Ya. Kalau dia sabar dia menunggu, kalau nggak sabar dia balik lagi. Ya dibiarkan, jangan dibatalkan sholatnya. Nggak boleh, haram membatalkan sholat tanpa sebab yang syar'i. Ya. atau takbirnya Ustaz di takbir takbir Allah Akbar kita biar kedengeran. Ya. Tapi tidak ada tuntunannya. Takutnya disangka mau perang gitu. Dibiarkan aja Bu, nggak apa-apa, itu urusan dunia. Nanti juga dia datang lagi kok. Lah iya. Nanti dia datang lagi. Nggih. Jamaah dengan suami, tapi kalau mengingatkan katanya tepuk. Kalau dengan suami gimana? Tepuk. Pripun? Nggih. Iya sama, masa mau dicubit suaminya? Ya tetap tepuk tangan. Ya. Gak boleh, itu untuk laki-laki baca subhanallah. Kalau perempuan tepuk. Ada bahkan yang bilang itu tepuknya bukan tepuk tangan tapi punggung. Ya. Bukan punggung badan, punggung tangan maksudnya. Punggung tangan, bukan itu punggungnya, bukan. Ya, yang itu ya sampai dia sadar. Oke. Terus kita baca ini kayak untuk gitu pemutusannya itu gimana? Ya langsung buyar aja, bubar barisan. Maksudnya enggak langsung. Iya langsung buyar aja. Ketika batal ya. Ada niatnya. Ada cara-cara tertentu. Iya enggak usah, ya, langsung aja. Udah batal ya langsung aja. Oke. Iya. Kalau batal ya harus dari awal. Ya, wudu dulu, kemudian dari awal sholat. Lanjut. Kalau kentut Ustaz, kalau orang tua kan memang seperti itu kadang Ustaz. Pripun? Beser kayak beser. Itu darurat ya. Seperti yang pernah kita bahas, orang yang beser atau mentutan nggak bisa ditahan gitu ya, ya diselesaikan sholatnya.
Kalau beser berarti dia dari awal memang harus pakai Iya, iya. pembalut atau pampers kan begitu ya, harus pakai dari awal ya. Karena kalau tidak pakai kan najis semua kan gitu ya. Tapi kalau dipakai pampers dari awal ya nggak masalah ya. Karena kalau dia harus membatalkan sholatnya, pipis dulu kemudian sholat lagi, di tengah-tengah sholat ya pengen pipis lagi gitu ya, itu darurat. Kalau darurat itu ada kaidahnya, ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang ya. Awalnya dilarang ya, sholat sambil pipis gitu ya awalnya, tapi kalau darurat itu boleh ya. Termasuk yang ngentutan tadi nggak bisa nahan gitu ya, nggak apa-apa, itu darurat. J, monggo. Tadi kan kalau kita membatalkan sholat kan haram. Tapi saat ada kondisi tertentu, saat kita takbiratul ihram, kan kita dalam hati membaca niat. Tapi saat kita membaca hati dalam niat itu salah, apakah kita mengulangi takbir lagi, membatalkan takbir lagi atau gimana? Ya kalau niatnya salah berarti dianggap sholatnya kan belum sah. Iya. Ya diulangi lagi. Ya. Kita mau sholat zuhur tapi dalam hati niatnya asar kan gitu ya, seumpama gitu ya. Ya itu tidak sah sholatnya. Berarti diulang. Itu tidak membatalkan, tapi memang sholatnya belum sah kan gitu. Karena salah niat gitu ya. Salah niat kan tidak sah. Dan cukup ya ibu-ibu ya, pertanyaannya apa? Mau tanya? Mau tanya, monggo. Ustaz, kan lain luar dari tema ya. Pribun. Kalau suara perempuan itu kan katanya aurat. Tapi kalau pas Ramadan itu kan banyak tadarus di masjid-masjid dengan Pakai mic gitu. suara perempuan. Iya. Jadi idealnya ya memang yang tadarus itu ya, laki-laki yang pakai speaker, yang pakai mic gitu ya. Ya idealnya begitu. Tapi kalau dalam kondisi di masyarakat itu kan kondisi yang belum ideal. Artinya belum ideal itu kalau diingatkan nanti tersinggung kemudian mutungi, gak mau datang ke musola lagi gitu ya. Jadi yang perlu diingatkan, yang disampaikan ya kiainya gitu. Pak Kiai, bukankah suara perempuan itu aurat ya? Apakah tidak sebaiknya baca Qur'annya yang perempuan nggak usah pakai mic seumpama ya, itu kondisi sosial di masyarakat yang tidak mudah untuk diselesaikan gitu ya. Kadang-kadang memancing keributan kalau diingatkan gitu ya. Ya jadi dari 4 mazhab itu memang suara wanita aurat ya Ustaz ya. Tidak ada perbedaan dari 4 mazhab itu. Saya belum pernah membacanya secara khusus ya. Ya nanti coba saya detilkan jawabannya ya, PR buat saya Bu ya. Ya mengenai yang dimaksud suara perempuan aurat itu bagaimana? Nah kalau dimaknai secara letterlek ya jenengan nggak boleh ngomong sama saya kan begitu ya. Kalau dipahami suara perempuan itu aurat berarti sama sekali tidak ada interaksi ya. Karena ngomong itu kan mesti mengeluarkan suara kan begitu ya. Kalau selalu dipahami ngomong mengeluarkan suara berarti dia mengeluarkan aurat, berarti kan berdosa terus kan begitu. Nah makanya perlu didetilkan nanti pemahaman kita ya, PR buat saya Bu ya. Nanti yang dimaksud suara perempuan aurat itu bagaimana gitu ya. Kalau dipahami aurat sebagai sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain selain muhrimnya atau mahramnya, berarti kita sering berbuat dosa ya. Jenengan ini saling bersautan dengan saya berarti berdosa. Jenengan menunjukkan aurat, jenengan nanya ke saya suara jenengan aurat gitu ya. Ya, jadi perlu didetilkan lagi yang dimaksud dengan suara perempuan aurat itu seperti apa kan begitu ya, batasannya bagaimana. Kalau saya pernah dengarkan Ustaz yang tidak menimbulkan syahwat, namanya seperti apa ya, dibuat-buat gitu loh. Oh gitu. Saya pernah dengar. Ya, bisa jadi begitu. Ya. Nanti coba saya detilkan lagi. Ya. Sudah ya ibu-ibu ya. Sudah. Baik, saya kira untuk hari ini cukup.
Ya. Hal selanjutnya hal-hal yang makruh dan hal-hal yang membatalkan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Untuk hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.